Alhamdulillahirrahmanirrahim, kembali lagi di Islam itu Indah. Buat jamaah yang di rumah yang baru bergabung, kita ingatkan lagi tema kita pagi hari ini adalah jaminan Allah saat kamu sholat tahajud. Ini Masya Allah luar biasa ya, bicara masalah tentang sholat tahajud ini ternyata banyak sekali keutamaannya. Tadi sempat ada yang tertunda pembahasan kita sama guru kita Ustadz Syam. Berbicara tentang keistimewaan sholat tahajud ini. Saya pernah dengar tadi ada 4 rahasia besar ya di dalam sholat tahajud ini yang tidak dimiliki di sholat fardu. Diambil daripada surah Al-Isra bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang salat fardu, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr, maka Allah membicarakan tentang dirikan salat, kemudian perintah kewajiban untuk salat fardu ini mulai daripada salat subuh kemudian sampai salat isya wa qur'anal fajr, membaca Al-Qur'an. Allah cuma membicarakan tentang perintahnya. Allah turunkan ayat yang namanya wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Ini tambahan untuk kalian bahwasanya dalam sholat kalian dapat bonus itu yang namanya tahajud. Maka apa yang kami akan dapatkan ya Allah? Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah akan memberikan kedudukan yang tinggi, kedudukan yang terpuji. Amin, dan makom ini hanya akan didapatkan oleh orang-orang yang namanya mendirikan tahajud. Allah akan memberikan rezeki yang tanpa batas. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Mohon maaf, Allah sebelumnya akan memberikan solusi dari setiap permasalahannya. Kemudian bukan hanya itu, وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Allah memberikan daripada rezeki yang tidak pernah ia sangka-sangka. Allah. Bagi orang-orang yang tahajud udah ditinggikan derajatnya. Amin, Bayangin kalau Allah sudah tinggi, Allah kasih solusi, Allah kasih rezeki yang tidak terbatas. Allah tinggikan namanya, Allah tinggikan derajatnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah katakan wa rafa'na laka dzikrak, dan kami angkat namamu, kami angkat statusmu, dan kami angkat, menurut para mufassir, angkat di sini namanya berarti setiap disebut asyhadu alla ilaha illallah pasti ikut, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu adalah bagian daripada Allah mengangkat nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang melaksanakan tahajud, yang berdua-duaan dengan Allah, yang meminta langsung kepada Allah, bahkan Allah yang meminta mereka silahkan apa permintaanmu. Dan keutamaan yang keempat adalah ketika Allah turun ke langit dunia dan bertanya, apa yang kalian inginkan sekarang, aku akan mengabulkannya. Seluruh permintaannya dikabulkan. Orang yang melaksanakan tahajud ketenangan dalam dirinya. Kenapa? Yakin akan ayat ini. Asa ayyab'atsa rabbuka maqaman mahmuda. Oh, Allah pasti kasih saya tempat yang mulia, yang tidak Allah kasih kepada orang-orang, yang Allah tidak kasih kecuali kepada mereka orang-orang yang melaksanakan ibadah tahajud. Jadi ya selain kita sudah berusaha, ya mungkin jualan online ya kan, ya mungkin kok jualan online masih belum dapat aja rezekinya. Nah kalau mau dapat rezeki yang nggak disangka-sangka, yang nggak diduga-duga, salah satunya, nah ini lanjut nih dengan sholat tahajudnya insya Allah ya, mudah-mudahan dipermudah segala langkahnya untuk mendapatkan rezeki dari cara yang tak diduga-duga. Nah coba sekarang kita sebelum kita lanjutkan lagi, kita mau baca dulu nih, coba ada pertanyaan-pertanyaan masuk di sosial media Islam itu Indah yang bertanya dari hamba Allah ini. Assalamualaikum Ustadz, maaf sebelumnya saya mau bertanya, apa benar sholat tahajud bisa mencegah kita dari berbuat dosa? Itu gimana caranya Ustadz? Jadi pas kita mau ngelakuin dosa, tiba-tiba ada seseorang muncul terus mencegah kita atau gimana ya Ustadz nih? Ini lebih ke visual nih bertanyanya ya kan. Sholat itu mencegah hal-hal yang munkar. Apa kira-kira pas kita lagi mau ngelakuin sesuatu ada orang muncul, Ustadz Maulana muncul nih. Jangan ya, itu dosa atau gimana Ustadz? Ini bagaimana penjelasan harafiahnya? Inna salata tanha anil fasahi wa munkar. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat ya yang sudah menjalankan ibadah puasanya. Yang baru bergabung, semangat terus ya. Baca Quran, bagus. Lagi ada di depan TV, lagi kajian, lagi nulis, bagus. Ini bagian daripada menghidupkan bulan Ramadan. Memuliakan Ramadan. Nah, bukan ibadah Ramadan tidur terus. Nah ini, baik, bagus sekali pertanyaannya. Karena pada dasarnya salat itu pada dasarnya adalah mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ya. Ketika orang sempurna salatnya, sempurna ibadahnya, yakin
dia tidak ada keinginan untuk melakukan dosa. Karena kenapa? Kan mendirikan salat, bukan melakukan. Betul. Yang kata mendirikan berarti sudah berdiri. Apalagi namanya tahajud. Tahajud, bayangkan. Kapan dikatakan orang rajin salat? Bukan karena dia salat fardu. Orang baru dikatakan orang yang dalam artian orang yang rajin salat ketika salat sunatnya aja tidak hilang. Salat sunatnya hanya nggak pernah bolong, apalagi salat fardunya. Kalau salat fardu kan milik Allah. Justru salat sunat adalah milik kita. Ingat, melakukan salat tahajud dengan penuh niat dan keikhlasan, ini saya yakin dia senantiasa merasa dipantau oleh Allah. Betul. Di tengah malam aja, di kesendirian aja, dia bisa berdiri untuk salat tahajud. Jadi mana mungkin dia bisa berpeluang untuk melakukan dosa. Justru ketika kita sendiri, itu berpeluang kita melakukan dosa. Apalagi ketika kita dalam artian banyak orang. Banyak bakalan orang. mungkin Benar. dia. Jadi orang yang melakukan salat tahajud terhalang dirinya untuk melakukan dosa. Ada aja sebabnya dia tidak melakukan dosa. Bukannya tiba-tiba Ustadz Maulana datang, Ustadz Ahmad Ridwan datang ngasih tahu gitu, bukan begitu caranya ya. Nah. Ini gambarannya nggak seperti Gambarannya itu. seperti gini. Gambarannya adalah tidak ada lagi keinginan untuk melakukan Tidak dosa. ada keinginan. Dan senantiasa merasa diawasi. Amalan ibadah kita sebenarnya penghapus dosa. Artinya apa? Terhalang untuk melakukan dosa. Dan makanya kata Nabi, ada ibadah yang diampuni dosanya 1 tahun yang lalu. Dan ada ibadah yang diampuni dosanya 1 tahun yang akan datang. Maksud dari diampuni dosa 1 tahun yang akan datang ini adalah terhalang untuk melakukan dosa. Masya Kenapa Allah. orang berpuasa itu terikat setan? Kenapa? Karena terhalang untuk melakukan dosa. Karena pori-pori itu mengecil. Malas orang. Lagi lemes. Karena bukan perut yang diserang, tapi nafsu yang diserang. Masya Allah. Sama halnya orang yang tahajud itu yakin tidak akan mungkin melakukan maksiat. Tidak akan mungkin melakukan dosa. Karena orang-orang yang tahajud itu ada cahaya di wajahnya di siang hari. Masya Allah. Ada cahaya. Ih Masya Allah. Ada Kena cahaya. lampu Ustadz, makin cahayanya terang. Saya kira Lagu saya agak nggak kaget nggak gitu. usah sebut kalau tahajud ya. Iya. Nanti gugur lagi. Nanti gugur, makanya Iya. saya bilang agak lampu aja. Tapi kenapa terang sekali ya? Masya Allah, Ada Alhamdulillah. cahaya yang menyebabkan itu kemuliaan yang ada padanya. Benar. Jadi kalau dikatakan apakah dia bisa berpeluang melakukan dosa, saya yakin orang yang tahajud itu tidak ada peluang untuk melakukan dosa. Karena kenapa? Senantiasa melahirkan pengawasan pada Allah, dirinya. benar. Tidak ada orang aja dia ibadah kepada Allah. Betul. Orang pada tidur dia bangun, Betul. apalagi mau melakukan dosa. Terima kasih banyak Ustadz Maulana, mudah-mudahan tadi yang bertanya jelas. Sekarang kita lanjut lagi ke pertanyaan yang berikutnya nih. Nah, masih dari Instagram, dari hamba Allah juga. Assalamualaikum, dengan hamba Allah nih Ustadz mau nanya. Jadi kan ada yang namanya